warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Revalino Cesasuci dengan NIM B400240197. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu mengenai pelanggaran data pada e-hak Kementerian Kesehatan. Sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan bahwa kebocoran data yang terjadi pada aplikasi e-hak menunjukkan kekhawatiran yang besar mengenai keamanan data dan privasi pasien di layanan kesehatan. Sekitar 1,3 sampai 1,4 juta pengguna mengalami kebocoran data pribadi mereka, yang mencakup informasi sensitif seperti nama, nomor identitas, paspor, dan detail lainnya. Mari kita lihat lebih dalam mengenai masalah keamanan data. Sistem e-hak memiliki kelemahan yang signifikan, terutama karena protokol keamanannya yang tidak memadai. Penggunaan database Elasticsearch oleh pengembangan aplikasi juga menjadi sorotan karena dianggap tidak aman untuk menyimpan informasi sensitif. Kronologi kejadian ini dimulai ketika VPN Mentor menemukan kebocoran data di aplikasi e-hak. Mereka segera menghubungi Kementerian Kesehatan dan memberitahu Google tentang kebocoran tersebut. BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara kemudian mematikan server e-hak setelah melakukan verifikasi. Setelah itu, Kementerian Kesehatan mengambil langkah untuk memperbaiki masalah keamanan pada aplikasi e-hak. Mereka meningkatkan sistem keamanan dan efisiensi pemulihan data untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dan sebagai solusi, Kominfo menyarankan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena aplikasi e-hak lama memiliki server yang berbeda dari yang digunakan setelah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Versi lama e-hak yang diduga akibat kebocoran data tidak memiliki servernya di pusat data nasional. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut diambil, saya rasa bahwa keamanan data di Indonesia masih sangat lemah. Pemerintah perlu lebih tegas dalam menangani kasus cybercrime ini. Kita juga harus mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi agar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dapat diintegritaskan dalam pengembangan aplikasi seperti e-hak. Sebagai saran, Kementerian Kesehatan dan pihak terkait harus meminta maaf kepada masyarakat atas kebocoran ini dan mencari solusi untuk memperkuat sistem keamanan data. Respon yang cepat sangat penting agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan kembali dengan cara mengesahkan dan finalisasi rancangan peraturan pemerintah mengenai perlindungan data pribadi sebagai aturan turunan dari UU PDP, karena RPP atau rancangan peraturan pemerintah itu sudah diterapkan atau sudah disebarkan draftnya di tanggal 31 Agustus 2023, yang artinya sudah lebih dari 1 tahun. Namun hingga saat ini rancangan peraturan pemerintah ini belum disahkan. Dan dengan pembentukan lembaga PDP yang independen dan berada langsung di bawah Presiden untuk mengawasi penerapan UU PDP, seharusnya kedua hal itu sudah ada sebelum UU PDP mulai berlaku. Karena tidak adanya UU PDP yang komprehensif akan berdampak pada berbagai permasalahan ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi, terutama terkait dengan kejelasan kewajiban pengendali dan pemroses data, pelindungan hak subjek data, serta penanganan ketika terjadi insiden kebocoran data. Mungkin gitu saja presentasi dari saya. Akhir kata, saya berharap presentasi ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana kita bisa mencegah insiden serupa di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.